Ramadan sudah, Lebaran juga sudah. Berarti tinggal hadiahnya nih yang belum. Biasanya anak seusia Unyil gini selalu dapat hadiah spesial loh kalau puasanya komplit. Gak mesti yang harganya mahal kok, murah meriah juga boleh. Biar anak senang dan semangat setelah puasa sebulan. Nah, buat mama papa yang bingung nyari hadiah lebaran, Unyil punya contohnya nih. Mulai dari yang murah sampai yang paling mahal. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Nah, kalau benda koleksi yang satu ini pasti sudah nggak asing deh. Yap, si bata susun yang bisa dibentuk jadi apa saja, sesuai dengan kemampuan dan kreativitas kita. Kayak replika pesawat X-Wing yang ada di film Star Wars. Atau bisa dijadikan dekorasi buat dinding di rumah. Kayak karya Om Dante D'Antoni ini nih. Gak cuma itu aja, mainan bata susun ini juga bisa disulap jadi aneka robot canggih loh. Tinggal tambahkan motor penggerak pada bata susun dan hubungkan dengan gelombang transmisi tanpa kabel. Kayak Bluetooth gitu deh. Nah, pengendali jarak jauh langsung bisa menggerakkan robotnya tuh. Wih, keren banget ya. Oh iya, mumpung Unyil pernah berkunjung ke pabriknya, cekidot yuk cara bikin bata susun keren ini. Di sini nih, bata-bata kecil yang terkenal seantero dunia dibuat. Bahan utama untuk membuat bata berwarna adalah biji plastik. Biji plastik yang dipilih adalah biji plastik kualitas terbaik, berjenis ABS. Jenis plastik ini cukup keras, aman dari gigitan, dan juga goresan pada permukaannya. Selanjutnya, mesin akan menghisap otomatis biji-biji plastiknya. Setiap hari ada 60 ton biji plastik yang diproduksi loh. Mesin akan memanaskan biji plastik hingga suhu 250 derajat Celcius dan mencetak biji plastik sesuai cetakan masing-masing. Di sini ada 700.000 mesin cetak loh. Kecepatan mencetaknya rata-rata adalah 3, juta bata setiap jamnya. Demi memenuhi permintaan pasar, seluruh proses produksi bata susun ini dilakukan non-stop alias nggak pakai jeda loh. Jadi kira-kira ada 19 miliar bata penyusun yang dibuat setiap tahunnya. Wow, gak heran deh kalau proses pencetakan ini adalah yang terbesar di dunia untuk industri mainan anak-anak. Sekarang lanjut ke proses dekorasi yuk. Dari sekian banyak proses dekorasi ini adalah salah satu proses yang paling mahal. Karena di sini mereka harus menggunakan cat dan mesin yang secara otomatis dapat mengecat gambar yang presisi, alias harus benar-benar pas tanpa meleset sedikit pun loh. Biasanya bagian yang didekorasi adalah figur mini seperti badan, pemasangan lengan, tangan, kepala, dan kaki. Semakin kecil, semakin rumit juga pengerjaannya. Gak heran deh kenapa mainan bata penyusun ini banyak disukai anak-anak, juga orang dewasa di seluruh dunia. Bahkan sampai dijadikan sebagai koleksi loh. Dunia anak memang gak jauh dari yang namanya mainan. Tapi kalau mau memberi hadiah mainan buat anak, pastikan mainan itu yang edukatif ya, biar bisa jadi sarana belajar, melatih ketangkasan, kreativitas, dan juga kemampuan interaksi sosialnya. Kayak mainan balok ini nih. Banyak loh orang-orang profesional yang terinspirasi dari permainan balok ini. Nah, selain dengan mainan, hadiah yang paling disukai anak-anak, apalagi kalau bukan jajanan. Siapa sih yang gak ngiler sama yang satu ini? Anak-anak paling suka sama es krim. Jangankan puasa sebulan, puasa 3 bulan juga mau, asal setiap hari dapat es krim. Iya kan? Nah, mumpung lagi siang panas-panas begini, kita ke pabrik es krimnya yuk, biar seger. Come on! Ayo, kalian pilih yang mana nih?
Wah, kalau Unyil sih suka sama semuanya. Es terus ya, Nyil. Es terus. Ntar sakit lagi. Pan katanya es krim bikin batuk pilek tuh. Yang keladi gigi belubang juga. Kagak ada giginya lagi. Ada Poipe. Ah, itu cuma mitos aja kok, Po. Lagian, Unyil kan makannya nggak banyak-banyak. Awas aja ya kalau sampai sakit. Tenang aja, Po. Unyil sudah tahu nih gimana caranya mengkonsumsi es krim biar tetap sehat. Oh iya, teman-teman tahu nggak kenapa makanan beku yang satu ini disebut dengan nama es krim? Ini dikarenakan bahan baku yang dipakai menggunakan produk susu berupa krim yang mengandung lemak hewani. Kaya akan kalsium untuk kesehatan tulang loh. Makanya salah banget mitos yang bilang es krim gak ada gizinya. Dalam tangki pengadukan ini, semua bahan dasar dicampur menjadi adonan es krim. Oh iya, setiap rasa dalam es krim nantinya juga dicampurkan dalam adonan es krim ini. Kemudian dialirkan untuk masuk ke tahap pasteurisasi. Dalam proses pasteurisasi, adonan es krim dimasak untuk membunuh bakteri patogen yang bisa mendatangkan berbagai penyakit. Setelah itu, melalui pipa-pipa, adonan es krim dialirkan untuk masuk ke dalam tangki aging. Di dalam tangki stainless raksasa ini, adonan es krim diaduk dalam suhu 4-5 derajat Celcius. Tujuannya agar campuran adonan es krim lebih menyatu dan membentuk tekstur es krim yang lembut. Pabrik es krim yang telah dirintis sejak tahun 1972 ini punya dua jenis kemasan es krim. Pertama, ada yang berbentuk cup atau wadah untuk menampung es krimnya. Kemasan es krim dengan wadah seperti ini dijamin anti repot-repot klep deh. Gak usah takut belepotan lagi. Biar membeku sempurna, setelah dikemas, es krim cupnya dimasukkan lagi ke dalam lemari pendingin. Lalu ada es krim yang menggunakan stick. Cara mengemasnya pun berbeda. Adonan es krim diisi ke dalam cetakan yang sangat dingin sampai membeku. Kemudian stick tinggal dimasukkan ke dalam cetakan es krimnya. Dan tada! Es krim sticknya sudah jadi deh. Gampang kan? Pabrik ini juga bikin es krim karakter loh. Dengan mesin cetak yang canggih ini, adonan es krim berbagai rasa dan warna disatukan sampai berbentuk karakter yang diinginkan. Es krim kemudian berbaris rapi deh. Es krimnya lagi dicelupin ke apaan tuh? Oh, ini kan lelehan coklat putih. Coklat putih ini menjadi lapisan luar untuk si es krimnya. Oh iya, karena coklat punya kandungan lemak yang tinggi. Saat bersentuhan dengan es krim yang dingin, lapisan coklat putihnya langsung mengeras tuh. Lapisan luar ini juga menjaga bentuk es krim biar tetap sempurna loh. Keseluruhan proses dari pencampuran dan pengemasan es krim di pabrik ini tidak bersentuhan langsung dengan manusia. Jadi dijamin es krimnya higienis. Sebelum dipasarkan, es krim hasil produksi juga harus melewati proses pengujian kualitas. Es krim yang bagus kualitasnya adalah yang teksturnya padat beku dan lembut. Rasa krim yang manis dan tidak mengandung pewarna dan perisai yang berlebihan. Biar nggak meleleh, es krim disimpan dalam ruangan khusus seperti kulkas raksasa ini. Suhunya mencapai minus 40 derajat Celcius. Wah, nyaingin dinginnya kutub utara nih. Brrr. Gak cuma anak-anak, orang dewasa juga suka banget kok sama es krim. Apalagi es krim juga enak disantap bareng roti bakar kayak gini. Walaupun menjadi incaran saat cuaca panas, makan es krimnya gak boleh berlebihan ya. Pokoknya dalam satu hari jangan mengkonsumsi es krim lebih dari 300 kalori. Atau cukup satu es krim saja dalam sehari ya. Si Unyil, yuk kita kemon. Selain es krim, jajanan yang satu ini juga cocok buat hadiah di hari raya. Yap, coklat.
Tapi coklat yang ini gak biasa loh. Namanya Bascake. Iya, cake. Tapi dibuatnya dari coklat kok. Ukurannya besar. Dan ada isian pretzel di dalamnya. Unik kan? Di kota Tyrant, Pennsylvania, Amerika Serikat, ada pabrik coklat terkenal yang membuat Bascake ini. Yuk, kita kemon! Satu tangki ini bisa menampung coklat sampai 1.800 kg loh. Banyak banget kan? Dalam seminggu, pabrik ini biasa mengolah 9 ton coklat untuk membuat 30 varian produk coklat. Nah, untuk membuat Bascake, coklat harus dicetak menggunakan cetakan ini. Bentuknya mirip cupcake. Pasang cetakan pada mesin putar, lalu putar-putar. Dengan cara ini, lelehan coklat akan mengisi dinding-dinding cetakan, sehingga bagian tengahnya jadi kopong dan bisa diberi isian. Kalau sudah, harus segera dibekukan nih, biar coklatnya mengeras dan nggak meleleh lagi. Oke deh, sambil menunggu coklat mengeras, kita siapkan pretzelnya ya. Pretzel atau dalam bahasa Jerman disebut Brezel, sebenarnya berasal dari Eropa. Adonan Brezel sama kok seperti adonan roti lainnya. Menggunakan tepung terigu, ragi, dan air. Lalu bentuk adonan menyerupai simpul tali. Ada pretzel dengan tekstur lembut dan ada juga yang keras dan renyah karena dipanggangnya sampai kering. Susun pretzel di ban berjalan, lalu tuang di coklatnya. Cur-cur. Seluruh permukaan pretzel langsung bersaut coklat tuh. Enak banget nih. Satu wadah coklat ini bisa menampung puluhan pretzel loh. Kalau sudah, tinggal kita pasang tutupnya dengan menggunakan lem. Tenang, lemnya juga dari lelehan coklat kok. Biar makin cantik, kita juga bisa menghias bagian luarnya dengan lelehan coklat. Suhu harus 30 derajat Celcius ya. Kalau terlalu panas, coklat akan cair banget dan gak bisa membentuk aneka pola seperti ini. Terakhir, taburi dengan butiran coklat warna-warni. Tuh, makin cantik kan bentuknya. Terus, beri buah ceri segar di pucuknya. Sip, Bascake siap dikemas. Karena biasa digunakan sebagai hadiah, Bascake sengaja dijual dengan kemasan yang cantik, lengkap dengan tongkat pemukulnya. Jangan bingung ya. Bascake memang punya cara tersendiri untuk menikmatinya, yaitu dengan dipukul sampai wadahnya pecah dan pretzelnya keluar berhamburan deh. Unik banget kan? Dan Unyil, katanya hari ini mau ngajakin Pak Oga main musik. Mana nih alat musiknya? Iya Pak Oga, tapi nggak di sini main musiknya. Soalnya Unyil mau ngajakin ke pabrik pembuatan piano Pak. Wah, bakalan seru nih kayaknya Den. Semangat amat sih Pak. Kayaknya pengaruh rambut baru nih. Wih, pastinya dong Den. Biar berasa Jepangnya jadi alat samurai gini. Ya udah, ayo deh Pak, kita cus. Berlatih musik punya banyak manfaat. Salah satunya untuk melatih konsentrasi, terutama bagi anak-anak. Contohnya berlatih piano nih. Bermain piano juga bisa melatih daya ingat dan merangsang saraf motorik anak. Ini dia pabrik piano di Jepang yang sudah memproduksi piano sejak tahun 1900. Aslinya piano memang alat musik dari Eropa. Dulu piano cuma dipakai oleh orang-orang kaya saja. Abad 19 mulai banyak deh orang-orang kaya di Eropa dan Amerika yang bisa beli piano. Sejak itulah piano semakin menyebar ke seluruh dunia, termasuk Jepang. Nah, di satu rangkaian piano pasti pakai lembaran papan suara kayak begini kan? Tapi bukan sembarang papan loh. Soalnya papan suara ini jadi kunci penentu terciptanya resonansi nada yang berkualitas. Bahannya terbuat dari kayu pohon yang berasal dari prefektur Hokkaido. Jepang merupakan negara 4 musim. Jadi pembuatan panel ini juga harus memperhatikan faktor suhu dan kelembapan udara juga. Soalnya piano ini kan gak cuma dipakai di Jepang saja,
tapi dikirim ke seluruh dunia. Lanjut, kita pasang bagian frame yuk, yang nantinya bakal jadi tempat pemasangan senar. Terus pasang deh pin-pin besi ini. Pin ini fungsinya sebagai pengait sewaktu senar mulai dipasang di atas frame. Fungsinya sama kayak gitar. Kalau mau menyetel nada, pasti bagian pinnya akan diputar. Bedanya dengan gitar, senar pada piano banyak banget. Sekitar 230 senar baja dipasang. Terus harus ditarik kencang. Saking kencangnya, tekanannya bisa mencapai 20 ton loh. Jadi memang harus hati-hati. Jangan sampai senar putus di tengah jalan. Terus senarnya juga harus benar-benar stabil supaya nadanya nggak terdengar fales. Sekarang giliran kita lihat cara bikin keyboard pianonya nih. Tuts terbuat dari bahan kayu yang sama dengan papan suara. Sementara bagian putihnya terbuat dari bahan gading buatan. Pembuatan tuts piano harus benar-benar akurat ya. Sensor itu fungsinya untuk mengukur ketinggian tuts yang harus 0,01 mm saja. Tuts ini nantinya bakal tersambung sama hammer atau pemukul senar. Pemasangan tuts nggak boleh terlalu rapat atau longgar. Jadi memang harus diatur supaya tuts bisa jatuh perlahan waktu diangkat atau dilepas. Kalau pasangnya terlalu rapat atau longgar, nantinya bisa saling menempel, bergetar, dan suara yang dihasilkan nggak akan bagus. Nah, kalau bagian keyboard sudah siap, pasang deh ke bodi pianonya kayak gini. Belum selesai ya. Tuts piano harus dicek dulu secara otomatis menggunakan mesin. Harus pakai mesin. Baru mulai penyetelan nadanya nih. Nada yang belum pas dikencangkan atau dikendurkan sampai bertemu nada yang gak sumbang. Di sini indera pendengaran harus betul-betul jeli. Piano yang sudah selesai dites, segera kita pasang bagian covernya. Untuk membuat satu piano kayak gini, butuh waktu sampai 6 bulan loh. Per tahun pabrik ini bisa memproduksi sekitar 20.000 piano. Tuh lihat piano yang sudah jadi. Wah, merdu kan suaranya. Ternyata proses bikin piano dari awal itu rumit bener ya Den ya? Iya, betul Pak Uga. Makanya pengerjaannya harus benar-benar teliti supaya hasilnya juga bagus kan. Ya Den, kok copot gini sih rambut Pak Oga? Perasaan udah Pak Oga isolasi deh. Pak Oga, ada-ada aja sih. Makanya Pak, kalau mau pakai wig itu ya harus hati-hati dong. Iya nih Den, aduh bikin malu aja nih. Wih, lucu-lucu nih tasnya. Wah, pas banget deh buat ke sekolah habis liburan nanti. Gak cuma modelnya saja loh, tas ini juga serbaguna karena bisa memuat buku pelajaran sekaligus bekal makanan. Iya, tas sekolah unik ini punya ruang penyimpanan termal yang bisa menjaga suhu makanan agar tetap dingin ataupun hangat. Wah, keren banget kan? Ini dia bahan-bahannya. Ada kain mikro aneka warna, kain satin untuk bagian dalam tas, kain jaring, busa, dan lembaran foil sebagai material penahan suhu. Proses produksi dimulai dengan membuat pola pada semua bahan. Setelah itu dipotong mengikuti pola yang sudah dibuat tadi. Gak cuma bahan kain ya, bahan foil juga harus dibuat pola dan dipotong menggunakan mesin. Selain sebagai insulator untuk menahan suhu, lapisan foil juga membuat makanan jadi tahan lama. Karena bahan ini bisa melindungi makanan dari oksigen. Proses berikutnya adalah menjahit semua bahan yang sudah dibentuk pola tadi sampai jadi tas yang keren. Dimulai dengan membuat bagian atasnya dulu ya, yaitu ruang penyimpanan untuk buku dan alat-alat tulis. Setelah itu lanjut membuat ruang thermal untuk menyimpan bekal makanan. Bagian ini nih yang harus dilapisi busa dan foil. Tuh, sudah jadi aja tasnya. Cantik kan?
Ruang termal di dalam tas sekolah ini bisa menahan makanan dingin sampai 20 jam. Sedangkan kalau makanan hangat hanya bisa tahan sampai 5 jam saja. Selain ada lapisan foil, pemberian es gel juga penting nih untuk mengatur suhu ruangan tas. Untuk menyimpan makanan dingin sebelum dipakai, es gel harus dibekukan dulu selama 24 jam. Nah, kalau untuk makanan hangat, cukup celupkan es gel kemasan ke dalam air panas selama 5 menit. Setelah itu, tas termal bisa langsung digunakan. Dengan tas sekolah serbaguna ini, selain bisa gaya, anak-anak juga bisa bawa bekal makanan kesukaan ke sekolah. Ayo, siapa yang mau tas cantik ini buat hadiah lebaran? Si Unyil, yuk kita kemon! Ada hadiah ataupun tidak, yang paling penting dari puasa Ramadan itu ya pahala ibadahnya. Jadi jangan pernah berpuasa Ramadan hanya demi mengharapkan hadiah dari mama papa ya. Tapi berpuasalah sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Dijamin bahagia deh, biarpun gak dapat hadiah. Nah, selamat berlebaran bersama keluarga dan sampai jumpa besok. Si Unyil.